Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini tentu mungkin masih banyak ya yang ingin tahu seputar kalau orang-orang katainnya bentrok di Pemalang ya. Tapi kalau saya bilang ya itu bukan bentrok ya, karena itu penyerangan terhadap pengajian gitu. Jadi bukan bentrok ya. Kalau bentrok memang dua kubu ketemu bentrok gitu itu tapi apapun itu terserahlah namanya apa, yang jelas itu adalah penyerangan terhadap pengajian. Nah, orang-orang yang bertugas mengamankan pengajian tentu tidak akan tinggal diam kalau pengajian itu diserang seperti itu. Nanti dulu ya, apa namanya, ya pintunya tadi buka karena anginnya cukup besar. Nah, teman-teman, jadi kemarin itu saya sih sebenarnya bertanya-tanya ya sampai sekarang kepada pihak kepolisian, yang ingin saya tanyakan, yang mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa ketika ada pihak-pihak yang ingin membubarkan pengajian itu dari siang berkumpul dengan membawa senjata, ada yang pentungan, ada yang parang, tapi yang sangat terlihat sekali itu pentungan ya. Kalau parang itu beberapa terlihat, tapi beberapa juga diumpetin. Tapi yang jelas bambu-bambu itu kan hampir satu persatu itu. Kalau nanti kita lihat videonya ya, itu mereka bawa senjata semua dan petugas tahu, polisi tahu bahwa mereka tujuannya ingin membubarkan pengajian. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa itu dibiarkan? Ya, kalau polisi tidak mau membubarkan perusuh-perusuh itu atau orang-orang yang ingin membubarkan pengajian, kalau polisi tidak mampu membubarkan, setidaknya alat-alat yang mereka bawa itu diamankan. Seperti pentungan, seperti senjata tajam, itu harusnya diamankan. Kenapa itu dibiarkan? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Jadi kita tuh masyarakat awam itu ya bertanya-tanya gitu. Ya tentu ini sifatnya pertanyaan ya, karena kita tidak tahu alasannya apa. Mungkin Bapak polisi tahu, ya silakan jelaskan kepada masyarakat begitu. Karena sangat ketara sekali dari semenjak siang itu sudah berbaris itu jalan rombongan dengan membawa, ada yang ditenteng itu tongkat, ada yang di kayak apa namanya ninja atau di belakang. Itu udah sangat ketara sekali. Kita aja dari kejauhan juga melihat itu gitu loh. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Nah, apakah ini fitnah? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena sebentar lagi kita saksikan videonya. Ya, kita saksikan bareng-bareng videonya. Ketika PWILS, yaitu pembela Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, katanya, ya menurut saya mereka hanya mengklaim saja. Tapi katakanlah mereka PWLS namanya nih, gerombolannya, dengan menenteng, membawa senjata. Ini videonya. Ngayon ang ulat. Pero si Chet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti. Bawa nih papaya dia teman, ya Allah. Bawa kemana ya? Ini di gedungnya kan pedang. Gimana teman-teman? Sudah saksikan kan videonya? Jadi sangat ketara sekali. Mereka bawa senjata dari semenjak siang. Mereka teng-teng itu senjata, seakan-akan mereka jagoan gitu. Dan kenapa itu tidak diamankan? Karena sudah jelas ketika orang bawa senjata, ya,
terus niatnya juga mau membubarkan pengajian, itu sudah jelas alat itu bakal untuk untuk menyerang orang lain atau kelompok lain. Harusnya diamankan lah. Harusnya diamankan. Jadi ini jadi pelajaran ya kepada bapak-bapak polisi ke depannya. Siapapun ormasnya, apapun bajunya, siapapun backingnya, apabila mereka berkumpul dengan tujuan membubarkan pengajian, ya, lalu membawa senjata apalagi, itu tolong tertibkan lah. Tolong tertibkan. Kalau bisa bubarkan lah orang-orang yang mau membubarin pengajian, bubarkan. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang membubarkan pengajian. Ini negara kita ini negara mayoritas muslim, ya. Negara mayoritas muslim, kok ada kelompok-kelompok yang membubarin pengajian tuh ada, ini kan lucu. Ini kalau saya jadi orang Zimbabwe aja udah ketawa-ketawa ini. Ya gimana nggak ketawa? Katanya Indonesia mayoritas muslim. Ketika ada pengajian, kok ada kelompok yang membubarin, dibiarkan. Ini kan pelawak aja udah kalah ini dari kayak gini. Ya, itu teman-teman ya. Ya semoga ini menjadi pelajaran kita semua ya. Agar lebih diperbaiki lagi lah kinerjanya pada Bapak polisi, tolong perbaiki lagi. Terus kepada PWI ya, saya nggak punya pesan khusus, tapi kepada PWI ya mudah-mudahan kalian mendapatkan taufik dan hidayah. Saya doakan mudah-mudahan kalian mendapatkan taufik dan hidayah agar kalian kembali ke jalan yang benar, tidak membubarkan pengajian. Kalaupun kalian tidak bersependapat dengan kelompok lain, kalaupun kalian tidak sependapat, itu tentu tidak masalah. Kami memaklumi itu karena yang namanya manusia itu tidak mungkin satu pemikiran, satu misi, satu visi, tidak mungkin. Pasti ada perbedaan di antara kita. Jangankan kita dengan kelompok lain, atau kita dengan suku lain, atau kita dengan orang-orang daerah lain, bahkan di dalam rumah, satu rumah pun, kakak beradik itu pasti ada perbedaan pendapat. Suami istri pasti ada perbedaan pendapat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dewasalah melihat perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan menjadi pemecah belah antara kita. Kalau kita mengaku sesama muslim ya bersatulah. Kalaupun tidak bersatu, ya hargai perbedaan. Begitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman dari FPI, bagus. Kalian telah menjalankan tugas yang bagus, karena biar bagaimanapun kalian telah melindungi ulama kalian, guru-guru kalian. Itu sudah menjadi kewajiban kalian. Tugas yang bagus dan dijalankan dengan bagus. Kami respect. Itu aja. Jadi pesannya sudah jelas untuk bapak-bapak polisi, kepolisian agar diperbaiki lagi kinerjanya. Untuk PWI ya mudah-mudahan kalian sadar, karena perbuatan kalian membubarkan pengajian, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Dan untuk FPI maju terus, karena kalian sudah berada di jalan yang benar. Gitu ya. Itu aja dari saya. Yang jelas, saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Mbak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.